Ding ding dak ding ding, ding ding dak ding ding. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Mama Smiley. Teman-teman, terima kasih banyak sebelumnya udah klik video ini. Hari ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang sedang happening di dunia persosmedan Indonesia. Ya, semoga ketika video ini tayang, sesuatu itu masih seru buat kita bahas sama-sama ya. Apa sih yang sebenarnya bakal kita obrolin di sini adalah Odading. Apa itu Odading? Nah, saking viralnya Odading ini sampai memenuhi semua beranda sosial media loh teman-teman. Bahkan di Twitter trendingnya Odading, Instagram Explore trendingnya Odading, bahkan di TikTok FYP-nya juga penuh sekali dengan Odading. Odading, 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 Odading. Ding ding dak ding ding, ding ding dak ding ding. Apa sih sebenarnya Odading itu dan kenapa bisa seviral itu? Kalau katanya kompas.com nih ya, Odading itu adalah sebuah roti goreng yang berbahan dasar terigu yang memang berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Sepertinya kayaknya pembuatan Odading ini mirip-mirip sama pembuatan kue donat. Cuma ya dia nggak ada toppingnya. Gimana cerita awalnya kue Odading ini bisa viral di dunia persosmedan Indonesia? Katanya ada seorang pemuda namanya Akang Ade Londok. Nah, Akang Ade Londok ini waktu itu sedang membeli kue Odading di warungnya Mang Oleh. Waktu itu sedang membeli kue Odading, nggak sengaja emang Kang Ade ini lagi pegang handphone. Nah, lagi pegang handphone, kepikiran lah tiba-tiba si Kang Ade ini pengen mempromosikan kuenya Odading Mang Oleh. Dan sekarang video itu udah di-upload di sosial media dan saat ini sudah ditonton oleh banyak sekali pengguna sosial media. Emang seperti apa sih videonya? Yuk kita coba lihat sama-sama. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading Mang Oleh di dia karena lamun teu ngadahar Odading Mang Oleh maneh teu gaul jeung aing. Nah, itu tadi adalah cuplikan video dari Kang Ade Londok yang mempromosikan Odadingnya Mang Oleh. Menarik ya teman-teman, katanya Kang Ade kalau kita makan Odadingnya Mang Oleh kita bisa menjadi Iron Man, gengs. Gila. Jadi nanti kita bisa ketemu teman-temannya Iron Man. Siapa? Captain America. Terus Thor, terus Hulk. Yeay, kita akan jadi superhero, guys. Kalau misalnya ngelihat videonya Kang Oleh tadi, aku jadi tertarik pengen nyoba ya. Karena dia menggunakan bahasa Sunda, nggak ngerti kita sama artinya sama sekali, tapi aku pengen coba deh, coba ya. Odading Mang Oleh, rasanya seperti menjadi Iron Man. Belilah Odading Mang Oleh di dia karena lamun teh ngadahar Odading Mang Oleh mana teh gaul jeung aing ya. Gitu nggak sih teman-teman? Emang apa artinya? Ada yang tahu nggak artinya nggak? Kalau yang aku baca sedikit di Google itu artinya kurang lebih si Kang Ade ini mengajak kita untuk makan kue Odading. Kalau nggak makan kue Odading Mang Oleh katanya kita nggak masuk gengnya dia, nggak gaul bareng dia gitu. Ayo kita makan Odading. Tapi di Monaco belum ada. Udah ada ya cuy? Udah ada tapi harganya mahal banget. Teman-teman pun walaupun sebenarnya di video itu ada kata-kata yang kurang enak, sebenarnya yang kita tiru ya. Kabarnya si Kang Ade Londok ini adalah temennya anak dari Mang Oleh. Kang Ade ini nggak sengaja pulang dari membeli peralatan jahit, yang kebetulan dia adalah memang berprofesi sebagai penjahit. Nah, pulang dari beli peralatan jahit, dia mampirlah ke warungnya Mang Oleh, beli Odading dan mempromosikan video tersebut. Dan dia sendiri juga nggak nyangka banget kalau videonya itu bakal seviral ini dan akhirnya membawa rezeki yang banyak buat Mang Oleh dan keluarga. Bayangin teman-teman, sekarang warungnya Mang Oleh, warung Odadingnya Mang Oleh sangat ramai sekali pengunjung. Biasanya kalau Mang Oleh itu cuma menghabiskan tepung terigu 20-30 kilo per harinya, saat ini dia bisa memperoleh 4 kali lebih banyak dari yang biasanya. Banyak, super banget kan, super banget. Ini bener-bener rezeki buat ke-15 anaknya Mang Oleh. Selamat ya Mang Oleh, semoga rezekinya semakin berkah dan bertambah. Tapi bukan cuma Mang Oleh doang yang mendapat berkah dari video ini, tapi Kang Adenya sendiri juga alhamdulillah mendapat berkah yang sangat melimpah. Sekarang dia sudah dinobatkan sebagai duta kuliner Jawa Barat oleh Bapak Gubernur langsung, Bapak Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Kang Ade ini juga ditawarkan oleh beberapa selebriti untuk mengikuti proyek-proyek mereka seperti Kang Sule gitu, diajak buat main film katanya. Semoga amanah barunya Kang Ade ini bisa berkah dan amanah ya Kang. Amin ya rabbal alamin. Tapi
Tapi ngomong-ngomong teman-teman, sebenarnya apa sih yang bikin video ini sampai sebegitu viralnya? Apa sih yang menarik orang-orang untuk menonton video ini? Kalau bagiku pribadi, kenapa aku tertarik untuk nonton video ini? Sebenarnya pertama aku penasaran sama kata odading yang digunakan dalam video tersebut. Jadi sebetulnya aku bahkan nggak tahu kalau odading itu adalah sebuah makanan gitu kan. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Jadi kita nggak ada yang paham sama bahasanya kecuali orang Sunda dan Google Translate ya kan. Terus cara penyampaian di video tersebut, cara penyampaian Kang Ade juga nggak kalah menarik. Jadi pembawaannya lucu, terus menghibur lah ya dengan menggunakan kata Iron Man tadi, membawa-bawa kata superhero, jadi kayak lebih menarik buat didengar gitu. Nah saking penasarannya aku sampai memutar video itu berkali-kali sambil baca kolom komentarnya buat mencari informasi, memahami lebih dalam apa yang sebenarnya odading itu. Dan aku menemukan sebuah artikel yang cukup menarik tentang asal-usul penamaan kue odading. Jadi sebenarnya pada mulanya itu kue odading itu dikenal di Jawa Barat itu pada zaman masa kolonial Belanda dulu teman-teman. Jadi kayak gini cerita singkatnya. Ada seorang penjual kue, kebetulan orang pribumi, sedang menjajakan cemilannya, kue-kue jajanannya. Kemudian ada salah satu anak berkebangsaan Belanda merengek-rengek nih kepada ibunya buat minta beliin jajanan. Terus sang ibu memanggil sang penjual kue. Sang ibu berkata kepada anaknya, "Oh, dading," gitu. Yang artinya, "Oh, benda itu." Gitu. Dalam bahasa Belanda tentunya. Dalam bahasa Indonesianya itu artinya "oh, benda itu." Gitu. Jadi sebetulnya orang Belanda itu cuma mau bilang "oh, benda itu" aja, dan itu loh nak, bendanya cuman benda itu. Nah, sama si penjual, kemudian penjualnya mendengar bahasa yang digunakan oleh orang Belanda tersebut. Dia ngerasa bahasa yang digunakan orang Belanda tersebut cukup menarik dan unik dan enak didengar gitu. Nah, sepulangnya dia dari berjualan, dia sampaikan kepada teman-temannya, rekan-rekannya, keluarganya bahwa kue yang sedang ia jual itu bernama odading. Dan begitulah sejarah kenapa kue tersebut dinamakan odading dan sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Sunda khususnya di Jawa Barat. Sesimpel itu ya teman-teman ternyata. Jadi sebetulnya sang penjual kue ini nggak tahu dia sedang menjual kue apa ya, nggak sih logikanya? Soalnya ketika orang Belanda itu beli, dia baru tahu kalau kue itu bernama odading, atau lebih tepatnya dia baru memberi nama dan baru menyampaikannya kepada masyarakat sekitar dan sepakatlah bahwa memberi nama kue tersebut adalah kue odading gitu. Sesimpel itu ternyata sejarah penamaan asal usul kue odading. Teman-teman, aku yakin di luar sana, di luar Jawa Barat atau kota Bandung, banyak yang nggak tahu tentang kue odading. Atau sebenarnya bukan nggak tahu, tapi mungkin kuenya sama, cuma namanya berbeda. Aku coba bacain beberapa nama-nama kue odading yang digunakan di beberapa tempat. Yang pertama, ini dari Semarang, Jawa Tengah. Jadi di Semarang itu penyebutan nama kue odading itu dengan nama kue bolang-baling. Nah, aku sendiri sebetulnya nggak tahu sebenarnya seperti apa sih bentuk kue bolang-baling ini. Cuma yang aku dengar dari temanku katanya kue bolang-baling ini mirip sama odading, tapi dia ada penambahan wijen di atasnya. Jadi kayak semacam ada topping kali ya. Jadi ada toppingnya. Terus kalau misalnya di Jogja itu namanya galundeng. Terus kalau misalnya di Magelang itu namanya gondang gandung, berulang gitu ya kata-katanya. Kalau di Jakarta itu namanya kue bantal. Oh, jadi emang kayak mirip bantal sih ya. Jadi kayak kotak persegi gitu, terus kayak mengembang gitu kan, emang persis sih kayak bantal. Nah, menariknya di Medan ini bilangnya namanya kue bohong. Kenapa sih kue bohong? Mungkin karena isinya kosong kali ya. Jadi odading ini kan sebenarnya tepung terigu, terus yang mungkin dikasih pengembang, isinya nggak ada, terus jadi ngembang sendiri kalau digoreng. Nah, kalau misalnya digigit gitu kan mungkin langsung keropos gitu kali tengahnya ya. Kit gitu kayak bohong aja. Bohong emang kue ini. Enggak, tapi di Medan beneran ada, nggak bohong. Namanya kue bohong. Apa sih? Terus ya kalau misalnya di Malang, nah di Malang bilangnya roti goreng. Nah, sama kayak di Pontianak juga kali ya. Kalau di Pontianak juga ada roti goreng, tapi roti goreng itu ada isinya kayak kelapa, kacang hijau. Jadi nggak bohong kuenya. Luarnya tetap tepung, terus tepung terigu ngembang juga, tapi dalamnya pas digigit ada isinya. Bakomri itu penyebutan kue odading di Arab.
Nggak tahu apakah beneran di Arab ini ada kue odading atau cuma penyebutan untuk roti kosong aja, bisa jadi kayak gitu. Bahkan di Belanda katanya ada juga penyebutan nama kue odading, tapi aku belum tahu persis kalau di Belanda itu beneran ada kue odading apa enggak. Ya kayak tadi mungkin hanya penyebutan aja, yaitu namanya oliebollen, kayak kue tepung juga, cuma ya tetap ada toppingnya di atasnya. Nah teman-teman, dari beberapa kota yang aku sebutin tadi, apakah kue-kue tersebut ada di kota teman-teman? Jadi teman-teman, beberapa fakta menarik lainnya yang aku temukan dari odadingnya Mang Oleh ini, ternyata Mang Oleh ini udah berjualan odading selama 30 tahun. Artinya dia sudah berjualan dari tahun 90, guys. Gila, 90 itu aku belum lahir loh. Dan saat ini Mang Oleh tetap konsisten berjualan dan alhamdulillah sekarang semakin laris. Fakta lainnya, katanya odading, sebuah makanan ringan yang dijual di pinggiran jalan ini, gak nyangka bakal order oleh hotel-hotel berbintang. Bahkan lebih mengejutkannya lagi nih, katanya dulu sebelum menjadi presiden Pak SBY dan Bu Ani itu sering menjadikan warungnya Mang Oleh sebagai tempat tongkrongan mereka. Satu lagi yang paling mengejutkan adalah odading Mang Oleh pernah mendapat orderan dari Istana Negara dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Amerika George Bush pada beberapa tahun silam. Gila nggak tuh? Jadi teman-teman, dari video ini sebetulnya kita banyak belajar. Pertama, kita belajar mengenal salah satu makanan budaya Indonesia lagi, yaitu makanan khas dari Jawa Barat. Itu pertama. Kalau nggak ada videonya Mang Oleh ini, mungkin kita nggak bakal tahu kalau ternyata ada sebuah makanan odading itu yang berasal dari Jawa Barat. Terus yang kedua, aku sangat mengapresiasi ketekunan dari Mang Oleh berjualan selama 30 tahun, konsisten menjual makanan yang sama, usaha yang sama, sehingga sekarang dia menemukan titik puncak usahanya, keberhasilannya, melalui rezekinya lewat dirinya atau orang lain gitu. Yang ketiga, aku sangat mengapresiasi juga bantuan dari Kang Ade gitu kan. Dia udah berniat baik nih. Yang si Kang Ade itu kan sebenarnya temannya anak Mang Oleh, jadi dia udah berniat baik buat bantuin promosiin videonya temennya gitu, dan akhirnya alhamdulillah membawa rezeki banyak untuk Mang Oleh, dan gak menutup kemungkinan juga membawa rezeki untuk dirinya sendiri gitu. Sesuatu yang viral itu gak selalu buruk ya teman-teman, ternyata juga banyak menghasilkan sisi-sisi baiknya. Teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Senang sekali jika teman-teman mau mendukung channel ini dengan cara men-share video ini sebagai pengetahuan baru buat teman-teman yang lain. Aku mau see you on the next video. Bye bye. Kalau kue Jeko tanpa topping itu mirip kue odading gak sih?